Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan, sebelum kita mulai materi, kalau teman-teman ada kuota silahkan hidupkan kamera, kalau tidak ya it's okay, tidak aja jadi masalah. Teman-teman yang berbahagia, saya mohon maaf ya, banyak kelas yang saya tinggalkan ini. Karena kesibukan di akhir tahun dan akreditasi S2 dan S3 ya. Jadi ini padat sekali gitu ya. Dan ada beberapa kegiatan sebagai pemateri dan lain-lain, jadi menguras waktu gitu ya. Ini mohon maaf. Nah, baik teman-teman yang belum bisa bergabung, nggak apa-apa, nanti kita bisa lihat di rekaman yang ada dan materi yang saya sudah berikan. Nah, jadi saya pagi ini sudah upload seluruh materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan 12, kalau tidak salah ya. Itu ada di ada di Vclass. Saya kasih link untuk langsung ke Google Drive saya. Tapi saya buka hanya untuk hari ini dan besok saya tutup kembali gitu ya. Nanti takutnya teman acak-acak yang lain gitu ya. Nah, silakan kalau mau di-download ya, bisa di-download langsung. Nah, untuk informasi yang lain untuk rekan-rekan, nanti kita ada ujian umum ya, jadi ujian bersama dan juga ada ujian yang sifatnya private ya, antara saya dan rekan-rekan sekalian ya, yang khusus untuk kelas saya. Apakah nanti sifatnya lisan atau nanti tertulis, nanti saya akan informasikan selanjutnya ke rekan-rekan ya, baik Vclass ataupun di grup WA. Nah, kemudian informasi berikutnya juga, jika teman-teman ini kan semester 1 ya. Kalau teman-teman punya prestasi SMA-nya, it's okay, nggak apa-apa. Kasih ke saya ya, by WA boleh, tapi tolong dijapri, jangan, dikumpulkan aja di ketua kelas. Ada nggak ketua kelasnya? Kita punya ketua kelas nggak ya? Halo? Punya, Pak. Siapa? Yasmin. Oh, oke. Kumpulkan saja di Yasmin ya, jika ada prestasi ataupun yang lain-lain, baik sifatnya akademik maupun non-akademik, nanti di print tolong kasih ke saya, ya, sebagai nilai plus buat rekan-rekan semua. Ataupun yang punya TOEFL di atas 500, kasih saya. Gitu ya. Insya Allah saya bantu dengan adanya sertifikat-sertifikat itu. Ataupun yang punya tulisan, punya karya tulis, dulu SMA-nya ikut karya ilmiah remaja ya, punya tulisan, punya karya cerpen atau apa, nggak apa-apa kasih ke saya. Celia, Mardiana, ada yang mau ditanya? Silakan. Tidak, Pak. Kepencet. Oh, oke. Baik. Kalau begitu, sebelum kita masuk materi hak dan kewajiban negara, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Apapun materi yang kira-kira membuat Anda bingung dari awal sampai hari ini. Saya membuka peluang untuk diskusi materi apapun. Silahkan. Tidak berkaitan dengan akademik juga nggak ada masalah. Ada? Nggak ada ya? Oke, saya mengajak rekan-rekan ini walaupun semester 1 untuk bisa bicara di depan
nantinya di depan forum ya. Jadi untuk belajarnya di sini di kelas-kelas gitu. Kenapa? Karena di sini tempatnya salah. Kalau teman-teman sudah keluar, nanti keluar jadi sarjana, jadi seorang profesi hukum. Jadi teman-teman nggak boleh salah lagi gitu. Nah, tempat latihannya di kelas sama di organisasi-organisasi. Nah, jadi teman-teman kita punya beberapa organisasi di Fakultas Hukum, ikut. Ataupun kita punya beberapa organisasi di universitas, silahkan ikut. Nah, nggak ada masalah ya. Di eksternal universitas juga banyak banget ikut. Nah, jadi di situ latihan kita untuk membangun pola pikir kita gitu ya. Jadi jangan di rumah aja walaupun pandemi, banyak kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti secara virtual gitu ya. Jadi buktikan kalau Anda memang benar milenial 5.0 ya, menuju 5.0. Jangan sampai 5.0 ini masih ada yang nggak bisa buka komputer, kecuali nggak punya ya. Nah, ada pepatah yang bilang bahwasanya orang yang punya sesuatu barang, dia bisa memainkannya, itu biasa. Orang yang punya, tetapi tidak bisa memainkannya atau menguasainya, itu tidak biasa. Orang yang nggak punya, tetapi bisa menguasai, itu luar biasa. Nah, Anda mau pilih yang mana? Anda punya, Anda bisa, bagus, biasa itu. Anda nggak punya, tapi bisa, luar biasa. Tapi kalau Anda punya, terus Anda nggak bisa, wah itu yang jadi pertanyaan. Kita, sebagai sarjana hukum, nggak bisa buat skripsi, itu tidak biasa. Nah, alias apa? Alias males. Nah, ada istilah kalau teman-teman ketemu Pak Naik itu minyak lampu ya, mahasiswa minyak lampu. Tahu nggak? Ada yang tahu nggak minyak lampu apa? Mikir banyak, lambat pula. Nah, itu istilah orang Batak itu. Jangan jadi mahasiswa minyak lampu, ya. Udah mikir banyak, sok-sokan, mikir banyak, lambat pula dia. Nah, gitu ya, itu bercanda ya, bercandanya dosen-dosen gitu ya. Kalau ketemu, saya nih banyak mahasiswa minyak lampu, nah gitu. Ya kita udah tahu gitu. Baik, masih tidak ada pertanyaan, kita mulai dengan materi kalau begitu ya. Saya coba share screen. Sebentar. Kita 76 orang, oh berarti banyak yang nggak masuk ya. Sorry, absen ada di Vclass ya, saya buka dari 7:30 sampai jam 9. Nanti ada absen juga di akhir di di forum ini ya gitu. Baik, sudah terlihat ya rekan-rekan ya? Sudah, Pak. Baik, ini suaranya lemas sekali. Ada yang baru bangun? Belum mandi nggak apa-apa kalau belum mandi. Bangun, buka laptop, kemudian ikuti perkuliahan gitu ya, nggak ada masalah gitu ya. Orang nggak mandi aja bisa hidup ya, apalagi yang mandi. Baik, saya harap kita punya 40 menit ke depan ini saya bisa memberikan pengetahuan, informasi buat rekan-rekan dan kita bisa berdiskusi baik di dalam ranah hukum, sosial maupun humaniora. Jadi rekan-rekan harus bisa mengeluarkan pendapatnya, berdiskusi, belajar mengeluarkan pendapat, belajar ngomong gitu ya. Jangan takut, orang hukum itu cuma 2 yang dipegang. Ya. Mulutnya sama tulisannya. Nah, gitu. Walaupun sumbernya otak ya. Ngomongnya dipakai orang, tulisannya, pendapatnya, opininya, karyanya itu harus menarik gitu ya. Jadi kalau teman-teman nggak latih itu mulut teman-teman buat ngomong, ya susah. Jangan beraninya ngelawan orang tua aja ya.
Kalau ngelawan orang tua, ngelawan saudara, wah hebat. Ketemu dosen, diem, ayam sayur. Nah, gitu ya. Baik, rekan-rekan yang tetap semangat ya. Kita masuk dalam materi hak dan kewajiban negara dalam hukum internasional. Nah, saya yakin teman-teman juga di mata kuliah di semester pertama ini ada yang menyinggung hak dan kewajiban. Nah, kita coba tempatkan otak kita pagi ini untuk menjelajah dunia. Saya mau tanya dulu, ada yang sudah nonton film James Bond terbaru, No Time No Die? Ada? Wah, ini apa istilahnya itu nggak update sekali nih kalian ini ya. Nontonnya film apa ini? Ini dari 86 mahasiswa ini nggak ada yang nonton ini. Coba saya tanya dulu lah. Biar hidup dulu suasana. Masa saya terus yang ngomong ya? Coba Aisyah Izzatun Nisa. Mana ada nggak orangnya ini? Hadir Pak. Ya, coba Mbak. Kamu sudah nonton film apa Mbak? Kalau saya pribadi, saya lebih suka film yang kolosal fiksi gitu Pak. Kayak The Oh, apa tuh Hobbit, contohnya? kemudian Harry Potter, kayak gitu Pak. Oh, oke. Ada nggak yang baru terbit sekarang? Baru muncul sekarang? Kalau belakangan ini belum sempat nonton film sih Pak. Oke. Kalau Harry Potter itu klasik ya. Iya. Oke. Kalau Star Wars yang terakhir nonton? Belum Pak, terakhir kali nonton Star Wars itu SMP. Setelah itu nggak pernah lanjut lagi. Oke. Kita cari lagi. Andi Septian. Mana Andi Septian? Mana Andi Septian? Ya, Mas Andi. Sudah pernah nonton film apa Mas Andi? Mas Andi bisa dengar suara saya? Mas Andi kok diam saja? Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Nah, iya. Pertanyaannya sudah tahu? Sudah, Pak. Ya. Film apa Mas yang sudah ditonton? Fiksi ilmiah, Pak. Oh, apa itu? Kok nyontek Aisyah ya? Ayo. Film apa Nggak judulnya? Nggak paham? Interstellar, Pak. Mr. Taylor. Oh, cerita apa itu? Cerita ilmu-ilmu tentang sains. Oke. Saya nggak asing ya, tapi saya lupa film apa itu gitu. Saya hobi nonton film ya, jadi saya menyambung-nyambungkan dengan materi apa yang ada gitu. Baik, satu lagi ya kita cari ya. Atau film yang berbau-bau internasional gitu ya. Ada nggak yang sudah pernah nonton film baru nih, judulnya Red? Yang bintang filmnya Gal Gadot. Iya, Pak. Ya, Aulia Baratista. Sudah Iya, Pak. apa? Iya apa, Mbak? Nonton itu, Pak, Red Flags itu. Oh, di mana nontonnya, Mbak Aulia? Bioskop.
Oh, coba hidupkan kamera dulu. Ini kamera hidup Pak dia tadi. Oh, kok di Nggak saya ada. mati ya? Lampunya hidup Pak. Tapi di sini mati. Belum dihidupkan mungkin ya kameranya, masih disilang. Baik, jadi teman-teman begini. Saya bukan ngajarin yang nggak bagus ya. Banyak situs-situs yang memang bisa kita jelajahi untuk bisa menonton film gratis. Bahkan karya-karya ilmiah, jurnal, artikel, itu bisa kita download, baik secara legal maupun secara ilegal. Ya, ada open access, ada closed access dari publisher-publisher yang baik nasional maupun internasional. Jadi tergantung kita selancar internetnya sampai mana. Dan hari ini saya nggak wajibkan Anda harus punya buku satu, tapi saya wajibkan Anda punya bacaan yang banyak. Gimana caranya? Caranya cari di Scholar Google, cari di Simago, cari di perpus-perpus yang online. Ya. Cari di media-media online, berita-berita online. Tapi kalau Anda nggak selancar itu, well, Anda nggak bisa dapat ilmu hari ini. Gitu ya, buku sekarang sudah bertransformasi ke hybrid ya, ada physically, ada online. Nah, kita nanti misalnya ujian online nih sama saya. Kalau Anda nggak bisa jawab, ya udah, ngulang. Gitu ya, jangan samakan dengan model-model SMA Anda. Ayo anak-anak kita pengayaan hari ini. Enggak model begitu. Gitu. Nah, kalau teman-teman nggak bisa mengikuti pola perkuliahan yang model begini, ya sudah alamat Anda tenggelam. Gitu ya. Hari ini Anda harus banyak baca, Anda harus banyak referensi, Anda harus banyak teori dan perbandingan implementasi. Baik, sebentar ya. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, sampai pertemuan kita akan bicara dan cerita diskusi mengenai masalah hak dan kewajiban negara. Nah, saya mau tanya dulu nih sama teman-teman. Anda tahu nggak subjek hukum? Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu ada subjek, objek, predikat, keterangan, SPOK ya, kalau kita SMA itu kenal. Nah, sekarang kita bicara subjek dulu deh. Subjek itu dalam hukum itu seperti apa ya? Coba saya panggil ini. Ini menarik ini namanya nih. Gojogo Bon. Wah, ini turunan luar negeri apa ini? Gojogo? Hadir? Ya, Pak. Hadir, Pak. Ya, Mas Gojogo ini turunan luar negeri ya, Mas? Bukan, Pak. Itu nama akun saya. Oh, nama akun. Nama aslinya siapa, Mas? Willy Gusti Pradana, Pak. Oh, Billy. Masih saudaraan Willy? Iya, Willy. Oh, oke. Willy. Ya, saya panggil Gojogo aja karena namanya di sini Gojogo. Ya, Pak. Ya, Mas Gojogo tahu nggak itu subjek itu apa, Mas? Menurut saya itu pelaku hukum, Pak. Oh, yang seperti apa pelaku hukum itu? Seperti jaksa, hakim, pengacara itu. Kalau Anda pelaku hukum bukan? Bisa. Bisa. Kapan Anda dikatakan sebagai atau dianggap sebagai pelaku hukum? Kalau saya terlibat kegiatan kriminal gitu, Pak. Kegiatan kriminal. Baik. Terima kasih, Mas Gojogo. Ada Harum Fatimah. Wah, ini Harum Fatimah ini harum sekali kayaknya. Ada? Iya, Pak. Ya, menurut Anda subjek hukum itu apa ya, Mbak? Menurut saya subjek hukum itu pelaku dalam hukum
yang mendukung dan kewajiban, yang mendukung memiliki hak dan kewajiban dalam hukum. Yang mendukung memiliki, gimana itu bahasanya itu? Pendukung hak dan kewajiban dalam hukum, Pak. Pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban. Coba diperhalus bahasanya gitu loh. Kalau yang saya pelajari dari pengantar hukum Indonesia, yang saya tahu subjek hukum itu ada manusia dan badan hukum, gitu Pak. Manusia dan badan hukum itu merupakan subjek hukum. Iya, Pak. Kenapa manusia dan badan hukum itu disebut sebagai subjek? Karena kalau manusia itu dia yang pelaku dalam hukumnya, sedangkan badan hukum itu yang badan hukum kayak pendukungnya gitu, Pak. Badan hukum kayak pendukung. Pendukungnya siapa? Kalau pendukung saya orang tua saya gitu. Itu badan hukum gitu. Oke. Baca lagi ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Coba kita ke Margaret Bungaran. Ah, mana Margaret? Where is Margaret ini? Hadir, Pak. Iya. Silakan Mbak Margaret, pertanyaan yang sama. Subjek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban, Pak. Iya, kenapa mereka disebut sebagai pemegang hak dan kewajiban? Karena mereka yang melaksanakan hukum itu, Pak. Mereka melaksanakan hukum. Oke, bisa kasih contoh ke saya? Kayak ya kita sendiri subjek hukum, Pak. Ya, kenapa tuh? Kapan Anda disebut sebagai subjek hukum? Kapan saya disebut? Kapan teman-teman Anda disebut sebagai subjek hukum? Misal ya kalau kita lagi kena masalah hukum itu, Pak, disebut subjek hukum. Kena masalah hukum. Iya, bisa kasih contoh nggak? Contoh kasus di Indonesia boleh, internasional boleh, atau film yang saya bilang tadi, gitu kan? Misalnya pembunuhan, Pak. Kita bunuh orang gitu. Bunuh orang di mana kita? Enggak bunuh orang. Ya, penipuan juga bisa sih, Pak. Dalam hal jual beli. Penipuan dalam hal jual beli. Oke, baik. Belajar lagi ya rekan-rekannya, materi-materi yang ada. Ini jangan jadi kaum, kalau kita dosen-dosen sebutnya kaum pandemi kalian itu gitu ya. Kaum pandemi itu oplosan gitu ya. Artinya campuran antara mau kuliah gimana, tidak kuliah kewajiban gitu ya. Jadi jangan sampai materi kita perkuliahan kita secara online tapi materinya nggak masuk gitu. Nah, rekan-rekan yang saya banggakan, jadi sebelum kita bicara hak dan kewajiban ada subjek hukum. Nah, subjek hukum itu apa? Teman-temannya tadi bilang pelaku hukum. Oke, it's okay, nggak ada masalah. Subjek hukum itu adalah person. Nah, dalam hukum, person itu ada dua. Ada manusia, human being, ya. Ada namanya badan hukum. Badan hukum ini banyak. Ada company, ada corporations, ada yayasan, ada bahkan negara. Kemudian ada international organization, ada NGO, ada asosiasi, ada apa lagi? Ada grup-grup yang memang legalitasnya ada, gitu ya. Nah, jadi ingat, ketika orang hukum bicara person itu not only human, ya, tetapi juga adalah badan hukum. Nah, bahkan para scholar ya, dan ada di undang-undang kita menyatakan bahwa subjek itu luas, subjek hukum itu luas.
Kalau subjek saja sudah sangat luas, apalagi kita bicara objek. Gitu kan? Objek hukum itu apa? Objek hukum banyak. Apa yang dipersoalkan, apa yang menjadi sesuatu yang ada di dalam sebuah hubungan hukum. Ya. Nah, jadi subjek hukum itu adalah person, ya, adalah orang. Nah, kapan kita disebut sebagai person? Ketika timbul hak dan kewajiban. Ya kalau nggak timbul hak dan kewajiban, ya kita bukan orang hukum, bukan subjek hukum. Gitu kan. Nah, subjek hukum itu ada yang mengikutinya, yaitu apa? Hubungan hukum. Gitu kan. Contoh, Anda masuk kuliah di Fakultas Hukum Unila. Harus bayar SPP, kemudian bayar UKT, bayar apa. Kewajiban Anda apa? Itu tadi ya, kewajiban Anda ya. Hak kalian apa? Mendapatkan kuliah, mendapatkan nilai, mendapatkan ijazah. Nah, saya gitu juga. Saya sebagai dosen, hak saya apa? Hak saya mendapatkan gaji, mendapatkan reward, mendapatkan apalagi fasilitas. Tapi kewajiban saya apa? Kewajiban saya Tridharma Perguruan Tinggi, pendidikan, mengajar, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, itu timbul. Gimana Unila? Unila punya hak dan kewajiban nggak? Yes. Unila menerima sampai 10.000 mahasiswa baru. Kewajibannya apa? Memberikan pelayanan pendidikan kepada Anda semua. Jadi kalau tidak sesuai dengan hak dan kewajiban, kita punya SOP, punya prosedur penyelesaian, punya pola administrasi yang jelas. Ada pola hukum dan alur hukum yang bisa ditempuh oleh para pihak. Nah, sebenarnya belajar hukum nggak susah. Bicara subjek hukum, objek hukum, hubungan hukum, penyelesaian hukum. Nah, jadi 4 sebenarnya yang harus kita kuasai. Nah, itulah pola-pola advokasi, ya. Jadi nanti teman-teman akan belajar sampai ke sana di beberapa mata kuliah yang memang menjadi konsentrasi Anda. Ya, tapi modalnya itu subjek, objek, hubungan, penyelesaian. Kalau penyelesaian ini opsional, kalau ada permasalahan. Kalau nggak ada permasalahan, ya udah fine-fine saja, nggak ada masalah ya. Nah, kebetulan hari ini subjek hukumnya adalah negara. Objeknya apa? International law. Ya, hukum internasional. Nah, makanya hari ini saya ajak Anda pola pikirnya jangan ke rumah, kampung, segala macam, tapi coba menjelajah ke dunia internasional. Nah, begitu. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Baik. Kalau begitu, saya coba tanya dulu deh. Nah, coba M. Tegar Alifaza. Mana M. Tegar? Ada M. Tegar? Oke, kalau nggak ada saya coret ya. Ada, Pak. Oh, ada. Ya. Oke, M. Tegar, saya mau tanya nih. Apa hal-hal yang berbau internasional yang ada di pikiran Anda hari ini? Yuk. Berbau internasional. Mungkin ya, silakan. Kalau saya Pak ya dari kemarin itu membaca di sosial media itu soal rasis Pak, rasis di Amerika Serikat Pak yang masih banyak gitu kasusnya. Terus ya begitu sih Pak. Oke, masih rasis di US. Siapa Mas tadi yang bicara? Vicky. Oke, silakan Mas. Vicky Hakim. Itu yang saya tahu itu pertama sistem apa ya namanya itu sistem sosial kredit yang ada di Cina
Sistem sosial kredit dalam aturan apa, dalam peristiwa apa? Misalnya kita itu kayak kalau kita mengkritik pemerintahan gitu, ntar nilai sosial kredit kita itu dikurangin, tapi kalau kita berkelakuan baik ditambahin. Di internet banyak meme-memenya, Pak. Oh gitu ya, sama kayak di zaman SMA ya, kalau kena hukuman dapat poin ya. Kalau poinnya sampai sekian DO, begitu ya. Ada sekolahnya. Pak. Kalau saya SMA 3 dulu begitu. Siapa yang SMA 3 di sini? SMA 3 Bandar Lampung. Oh, nggak ada. Oke. Baik. Terima kasih Mas Vicky. Ya, menarik ya bicara sosial kredit, ada sistem sosial yang berbeda dengan Indonesia gitu ya. Kalau kita nggak ada tuh sistem-sistem begituan ya. Semakin banyak, semakin pakar dia dalam hal itu gitu ya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Silakan. Saya, Pak, Ya, silakan Mbak Yasmin. tentang pencurian ikan di Laut Natuna Utara, Pak, Oke. oleh negara. Pencurian ikan di Laut Natuna Utara ya. Kalau dulu kita sebut sebagai LCS, sekarang North Natuna ya. Oke, makasih Mbak Yasmin. Ada yang lain? Ada yang nggak bilang gitu, Cristiano Ronaldo pindah ke MU gitu kan? Atau Oleh dipecat. gimana Mas Vicky? Oleh dipecat, Pak. Oh, oleh dipecat. Boleh. Ada yang kemudian ada tidak Mandalika Race Circuit sudah sudah mulai eksis di dunia internasional. Itu internasional loh. Gitu. Ya, ada hukum internasionalnya nggak? Ada. Ya, coba saya tanya dulu nih pengetahuan teman-teman buat international issues gitu ya. Ricardo Sahputra. Mana nih Ricardo? Siap, Pak. Ya, siap. Pertanyaannya sudah tahu? Bisa tolong diulang, Pak, pertanyaannya? Ya, yang Anda ketahui tentang isu-isu internasional hari ini gitu atau masalah-masalah internasional. Oke, Pak. Misalnya ini COP26 itu yang membahas tentang perubahan iklim, lalu membahas tentang penggunaan nuklir, pelarangan nuklir, kemudian tentang misalnya tentang embargo prohibition pembelian militer dari Rusia, pelarangan pembelian militer dari Rusia, peralatan militer dari Rusia. Oh, siapa yang melarang itu? US, kemudian mungkin disahkan melalui PBB. Kemarin sempat disanksi Turki, lalu India, lalu Indonesia juga sempat tidak jadi membeli Su-35. Oke, saya luruskan sedikit ya Mas Ricardo. So be careful kalau kita memberikan pernyataan kalau kita tidak punya data yang valid ya. UN tidak pernah memutuskan ya hal-hal yang sifatnya UN itu banyak ya. UN itu ada Majelis Umum, ada Sekretariat Jenderal, ada Security Council ya. Jangan sampai kita mengatasnamakan United Nations untuk hal-hal yang sifatnya strategis gitu ya. Seperti embargo ekonomi, embargo senjata. Nah, itu hati-hati kalau kita tidak punya data ya. Jadi nanti kalau saya tapi nggak apa-apa Mas Ricardo keluarkan itu berarti Mas Ricardo setengahnya membaca gitu ya. Nah, tetapi harus baca lebih detail ya keputusannya seperti apa. Karena keputusannya UN itu bisa saja resolusi ya atau keputusan dari annual meeting-nya. Nah, itu ya. Tapi terima kasih Mas Ricardo sudah bicara isu-isu hukum ya, hukum internasional khususnya di United Nation ya, di PBB.
Satu lagi ya, kita cari karena kesetaraan gender ya. Sylvia Lesmana. Nah, mana Sylvia Lesmana? Nggak ada? Oke, Sylvia Lesmana tidak ada ya. Siska Ella Sirait. Nah, ini orang Medan ini kayaknya nih. Iya Pak. Ya, Siska Ella Sirait. Medan ya, betul ya? Betul Pak. Oke. Baik, isu-isu internasional yang Anda ketahui, silahkan. Ayo dong, masa teman-teman yang lain bisa jawab, teman-teman ini nggak bisa. Ayo. Mungkin tentang pendidikan Pak, yang ada tentang apa namanya, yang pendidikan yang akan dari PBB yang akan diadakan di Bali gitu Pak. Pendidikan. Forum yang diadakan di Bali gitu Pak, tentang beasiswa juga Pak. Oh, kapan itu? Tahun depan Pak. Oh, tahun depan. Ya, oke, banyak sekali ya scholarship itu yang diberikan oleh lembaga-lembaga internasional. Ya, jadi sangat menarik ya kalau teman-teman bisa lanjut sekolah ataupun ada beasiswa dari luar negeri gitu ya. Dulu saya kuliah, saya mencoba daftar untuk Japan Airlines Scholarship ya, tapi gagal gitu ya, dapatnya beasiswa yang dari Unila aja tuh gitu. Kalau dulu beasiswa prestasi ya, PPA namanya. Kalau sekarang saya nggak tahu tuh. Tapi ada skema-skema beasiswa yang ada di Fakultas Hukum. Jadi teman-teman daftar. Ada yang dari Jarum, ada yang dari Bank Indonesia, ada yang dari untuk prestasi, PPA, dan ada yang juga untuk orang yang kurang mampu. Ada yang bidik misi ya. Nah, itu banyak skema-skema yang bisa didapat. Baik, terima kasih rekan-rekan semua. Nah, berbicara masalah-masalah internasional nggak usah berat-berat, Mbak, Mas. Kenapa nggak yang baru-baru ini terjadi? Tahu nggak apa? Kalau Anda lihat ikut meme-meme yang menurut Mas Vicky itu banyak ya. Banyak sekali meme-meme gitu ya. Dan itu sebenarnya benar terjadi gitu. Contohnya pengembalian pesawat Garuda ke Australia karena Indonesia tidak mampu bayar. Ada 5 pesawat Garuda Indonesia yang dipulangkan karena kita tidak mampu bayar dalam leasingnya gitu ya, dalam kreditnya. Gitu. Ada yang lain lagi, kemudian ada forum kepala negara. Nah, kita hadir di situ diwakili oleh Kementerian Pertahanan. Nah, itu kan hal-hal yang baru, kemudian yang menarik, yang bisa dilakukan gitu. Ataupun ada kerjasama konser nih Ed Sheeran sama BTS gitu misalnya, ataupun siapa gitu ya. Nah, itu kan kerjasama internasional gitu ya. Jadi ya nggak usah susah-susah mikirnya gitu, hal-hal internasional aja. Yang ada di depan mata kita gitu, yang kadang-kadang masuk ke berita gitu, yang masuk ke Instagram teman-teman gitu, sosial media yang lain. Nah, itu bisa jadiin sebuah objek atau permasalahan hukum internasional. Nah, sekarang kita fokus ke negara ya. Jadi kalau kita fokusnya negara, ya nggak boleh kemana-mana gitu. Tapi kalau nanti hubungannya dengan
organisasi internasional ataupun hubungannya dengan perusahaan internasional, it's okay. Tapi salah satu adalah negara. Nah, di negara itu, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebut ada tujuan bangsa Indonesia. Nah, saya bisa bisa simpulkan ada to respect and to fulfill and also to protect, ya. Nah, sekarang saya tanya nih teman-teman. Saya ini banyak tanya-tanya orangnya gitu, jadi banyak diskusi. Coba kita lari ke Saka Wiranu, ada nggak Saka? Ada, Pak. Ya, hafal nggak Mas sama pembukaan Undang-Undang 45? Udah lupa, Pak. Oh, sudah lupa. Kalau gitu, tujuan bangsa Indonesia aja. Di dalam pembukaan Undang-Undang 45, ada nggak? Oke, Mas Saka? Saya nggak tahu, Pak. Oh, nggak tahu. Pancasila hafal nggak? Hafal, Pak. Ya, coba Pancasila. Pertama, Satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan manusiaan apa? yang adil dan beradab, Tiga, persatuan Indonesia, empat, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan kewakilan. dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini gimana anak hukum nggak tahu Pancasila gitu ya. Jadi dalam Pancasila itu, di dalam pembukaan Undang-Undang 45 itu ada tujuan bangsa Indonesia. Sekarang Pancasila gitu ya, ketuhanan Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan. 4, kerakyatan. 5, keadilan. Nah, diwujudkan di dalam sebuah pembukaan Undang-Undang 45. Ada 4 tujuannya. Salah satunya adalah menjaga ketertiban dunia. Dalam menjaga ketertiban dunia berarti ada hubungan internasional yang terjadi. Hubungan internasional terjadi ada 2. Ada yang bicara tentang masalah perjanjian, berdasarkan perjanjian. Ada yang juga bicara tentang hubungan internasional. Nah, itu hati-hati rekan-rekan ya. Jadi kita dasar kita itu. Ada nggak yang tahu politik luar negeri kita? Izin menjawab, Pak. Bebas aktif, Pak. Bebas aktif. Bebas aktif apa? Ya, opsi yang ketiga ini opsional sebenarnya, tetapi juga ada di dalam undang-undang. Bahwa politik luar negeri kita ada 3 sebenarnya. Apa? Bebas aktif dan menguntungkan. Ada nggak mau buat perjanjian tapi rugi? Ada nggak? Enggak, Pak. Kecuali kalau benar-benar dipaksa banget, misalnya kalau kalah perang atau gimana, Pak. Kalau kalah perang? Iya. Hmm. Contohnya kayak di Jerman dulu pas kalah perang dunia pertama dan kedua. Oke. Baik, nanti kita bahas case ya Mas Fikih ya. Menarik soalnya, karena memang betul ada punishment namanya ya. Ada dari International Law Commission, kemudian ada Security Council yang memberikan resolusi dan hukuman. Salah satunya adalah embargo ya. Embargo itu mau nggak mau itu merugikan. Nah, ataupun seperti keputusan dari International Court of Justice ya, dari Mahkamah Internasional itu di kasus Pulau Sipadan dan Ligitan tuh kita hilang itu pulau itu diambil gitu ya, itu merugikan sebenarnya. Nah, tetapi dalam konteks ini kita tidak sampai ke sana ya, kita baru bicara hubungan saja. Nah, sebenarnya hubungan kita itu politik luar negeri kita itu bebas aktif dan menguntungkan ya. Jadi pada dasarnya hubungan hukum internasional itu adalah saling menguntungkan, ya, simbiosis mutualisme.
Nah, sebenarnya dasar negara kita, kewajiban negara kita terhadap kita ada dua, ada nasional aktif dan nasional pasif. Nah, kalau nasional aktif ada respect, fulfill, protect di wilayah Indonesia. Ingat ya, di wilayah Indonesia. Nah, akan menjadi nasional pasif ketika kita berada di luar negeri, tetapi untuk case-case tertentu. Ya. Kalau misalnya kita di luar negeri untuk urus izin tinggal, kemudian urus paspor, kemudian menikah, mempunyai anak, dan lain-lain, gitu. Nah, dia itu nasional aktif. Tapi kalau bicara mereka melakukan tindak pidana di negara lain, mereka melakukan kejahatan di negara lain, kita akan menjadi nasional pasif. Kenapa? Karena ada hukum lain yang berlaku, namanya kedaulatan. Ya, nggak bisa juga. Nih, coba kita lihat case yang ada di Inggris waktu itu, siapa itu yang melakukan pelecehan seksual terhadap sesama jenis. Nah, itu ya, itu kan case-case internasional ya. Jadi kita nggak bisa pakai hukum kita. Pakainya hukum Inggris. Bisa nggak kita bantu dia? Bisa. Nah, kita hanya bisa menyediakan fasilitas tim advokasi, tim pengacara, tim konsultan hukum. Nah, tapi ada penal code-nya tersendiri, ada KUHP-nya tersendiri tuh di Inggris. Kita nggak bisa masuk serta-merta. Kalau kita masuk serta-merta, kita melanggar kedaulatan, melanggar yurisdiksi dari hukum Inggris. Nah, begitu ya. Semoga teman-teman paham sampai sini. Ada case lain, misalnya ada nggak yang bisa kasih contoh? Baru-baru ini nih, ada nggak? Ada? Enggak? Ayo, berita baru, masa nih nggak update nih, nggak pernah nonton berita kayaknya nih. Ada nggak? Aduh, gimana ini? Ada yang dengar nggak kita lagi perang dagang vaksin nih? Antara perang dagang vaksin. Ya, Itu apa Pak Mas yang Vicky? yang Cina sama Amerika itu. Apa itu Cina dan Amerika? Perang dagang apa itu? Dari dulu kan sudah sempat perang dagang, sekarang kan perang dagang vaksin antara apa ya? Kalau di Cina kan pakainya apa ya, Sinovac, kalau di Amerika itu pakainya Pfizer gitu. Gitu, beritanya begitu. Saling apa ya? Pernah baca beritanya cuma. Oke, Mas Vicky? Entah, Pak. Baik, kalau begitu saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan dulu ya Mas Vicky ya. Ya. Jangan potong suara saya, nanti saya kasih izin untuk nanya ya. Antara AstraZeneca dengan Pfizer ya, kemudian dengan Moderna gitu, antara UK dan US ya, dan Eropa pada khususnya. Gitu. Kalau AstraZeneca itu dijual patennya, kalau Moderna sama Pfizer kan nggak dijual patennya. Nah, nanti kita masuk dalam rezim haki ya, hak kekayaan intelektual. Nah, kebetulan disertasi saya di Jepang itu bicara masalah haki ya. Nah, nanti kita bicara itu karena itu menarik sekali. Sekarang ini zamannya perang ekonomi ya. Jadi semua leading. Kenapa Cina sih? Kenapa Cina ciptain virus? Ya, ini dalam tanda petik ya. Berita validnya saya juga tidak advance di situ. Jadi perusahaan farmasi internasional itu yang berkembang itu di UK, ya Europe, Jerman ya, kemudian di US. Nah, dan satu lagi India gitu. Nah, ternyata vaksin ini mendunia gitu ya. Keuntungannya bisa sama dengan penjualan
bahan minyak ya, bahan gas alam, minyak, sumber daya alam dan lain-lain. Itu keuntungannya bisa sampai segitu gitu. Nah, Cina coba masuk di dalam bisnis vaksin gitu ya. Mungkin di balik itu ya perang biologi hari ini gitu ya. So be careful gitu ya. Kita nggak tahu di kemudian hari kita gimana. Makanya saya bilang kita jangan cuma jadi penonton ya, tapi pelaku itu banyak gitu ya. Saya coba menjadi pelaku mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya. Nah, teman-teman juga saya pikir harus begitu ya. Nah, jadi ada perang dagang saling menjatuhkan gitu ya. Ya sebenarnya posisinya bagus gitu ya. Siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih vaksin mana yang lebih tahan gitu. Tapi di balik itu apa? Di balik itu keuntungan ekonominya. Jadi mau nggak mau negara ambil kebijakan bahwa harus ada vaksin wajib. Jadi kalau teman-teman punya adik, punya saudara yang punya anak bayi, itu kan wajib vaksinnya. Nah, kita produksi vaksin tuh. Dan berapa keuntungan yang didapat oleh yang punya paten vaksin. Di dalam rejim Haki itu orang yang inventornya, penemunya itu dapat royalti. Nah, coba Anda bayangkan gitu. Misalnya saya menemuin AstraZeneca, saya nemuin Pfizer. Berapa itu keuntungan dari negara yang beli ke saya? Beli ke perusahaan farmasi. Nah, itu ya. Nah, itu contoh case ya internasional, hubungan case-case internasional yang bisa kita dapatkan gitu ya. Nah, kita balik ke kewajiban negara. Nah, kewajiban negara sebenarnya adalah ada 3 ya, menghormati, melindungi dan memenuhi. Memenuhinya banyak. Bidang pendidikan, kesehatan, kemudian apalagi hukum, itu termaktub dalam undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan kita. Nah, itu ya. Nah, saya ambil contoh 2. Misalnya di dalam terhadap hak asasi manusia. Kemudian dalam pemerataan sumber daya penunjang. Banyak sumber daya alam, sumber daya manusia, kemudian fasilitas negara dan lain-lain. Ya. Nah, jadi ada kewajiban langsung, ada juga kewajiban yang sifatnya progresif, maju gitu ya terhadap hal-hal. Nah, itu. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, baik. Nah, ada juga di dalam hukum internasional itu, ketika dibuktikan di dalam sebuah perjanjian internasional atau dalam hubungan hukum secara politik, ada hak dan kewajiban secara universal. Kenapa? Karena sudah diperjanjikan dalam kesepakatan-kesepakatan yang ada. Nggak boleh juga kan kalau kita sudah buat perjanjian kemudian dilanggar, begitu juga dengan dunia-dunia internasional, begitu juga dengan negara-negara. Nah, sekarang saya tanya kalau sama teman-teman, kalau misalnya kalian punya perjanjian nih hutang piutang, kalau ada yang nggak bayar gimana? Halo? Marah, Pak. Nah, marah. Kemudian tagih terus. Terus apa lagi? Datang ke rumahnya, Pak. Datang ke rumahnya. Samperin. Kemudian Laporin, Pak. Laporin kemana, Mas? Ke pihak yang berwajib, Pak, badan hukum. Oh, kalau saya laporin ke ceweknya, Mas, biar malu. Nah, itu ya. Saya lanjutkan ya. Nah, jadi ada tanggung jawab, ada hak dan kewajiban yang secara universal, gitu ya, dengan dasar-dasar
alasan-alasan yang ada. Nah, jadi ada juga hubungan yang terjadi karena memang hubungan politik, misalnya karena perwakilan kedutaan besar nih, kita sebelumnya mau memberikan beasiswa nih buat warga-warga asing, negara-negara asing ke Indonesia. Di Unila itu banyak sekali ya, ada yang dari Palestina, ada yang dari Madagaskar, ada yang dari Afghanistan, mahasiswa S2 saya dari Afghanistan ada. Kemudian ada yang dari mana lagi ya? Prancis ada, Jepang ada. Nah, jadi kita itu punya PKLI di Unila ya. Jadi kita menerima Dharma Wisata. Dharma Wisata itu studi dari luar negeri ke kita. Nah, hubungan-hubungan itu dijalin dengan hubungan politik dulu gitu. Nah, untuk datang ke sininya, untuk bisa dapat pendidikan di sini, kita pakai perjanjian. Nah, jadi kalau nggak pakai perjanjian, kalau dilanggar, kita punya alasan hukum namanya. Nah, seperti saya dapat beasiswa nih dari Jepang gitu ya. Nah, saya kontrak dulu, teken kontrak gitu loh. Perjanjiannya saya baca dulu. Setiap bulan saya dapat 16 juta. Nah, kalau saya kurang dari 16 juta, saya bisa tuntut dong. Gitu kan? Nah, itu ya. Jadi ada kontrak. Begitu juga Anda jadi mahasiswa kan ada yang ditanda tangan tuh. Baca dulu, jangan main-main tanda tangan. Gitu. Sekarang ini dunia tipu-tipu sekarang. Jadi kalau teman-teman tertipu, wah udah. Apalagi sekarang kita virtual. Nah, subjek hukum virtual itu dalam rejim hukum teknologi beda. Tadi ada namanya Gogo Dolls gitu ya. Gogo Down apa ya. Udah kayak band aja ya. Nah, ada namanya Gogo Down. Ternyata bukan nama aslinya. Di dalam subjek hukum, rejim hukum teknologi sah-sah saja gitu. Orang nama saya di dunia maya itu, di games online itu handsome guy gitu ya. Dia nggak tahu kalau aslinya jelek gitu kan. Nah, mana orang tahu saya gitu kan. Nah, tetapi ketika permasalahan hukum kita bisa cari, lihat lewat apa? Ada Internet Protocol Addresses. Nah, lewat situ. Jadi jangan kira teman-teman nggak terbaca gitu ya sama Cybercrime Polri gitu ya. Kita IP address kita itu tercatat semua gitu. So, hati-hati. Jadi jangan melakukan hal-hal yang dianggap melanggar dalam Undang-Undang ITE ya, banyak tuh. Ya, kurang lebih begitu ya. Jadi hak dan kewajiban negara itu untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi. Memenuhi apa? Memenuhi hak kita gitu kan. Yang ada di mana? Di dalam undang-undang. Nah, begitu juga dengan dunia internasional. Untuk bisa menghormati wajib ya. Untuk bisa memenuhi, melindungi, kita harus punya namanya International Agreement atau perjanjian internasional. Kira-kira itu ya. Mostly 1 hour ya saya ngomong ini, jadi saya maunya diskusi sebenarnya gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, ini saya coba nanti dilihat materi saya ya. Ada 12 materi tuh bisa di-download. Nah, ini yang terakhir deh, kita bicara national interest atau kepentingan nasional. Jadi kalau di dalam nanti Anda belajar namanya hukum perdata internasional. Nah, hukum perdata internasional itu hukum yang mengatur unsur-unsur asing di nasional. Nah, begitu ya. Saya kasih contoh misalnya. Contoh nikahnya Syahrini dan siapa suaminya? Reno Barak. Nah, Reno Barok. Itu di Jepang. Itu pakai hukum apa tuh? Pakai hukum Indonesia apa pakai hukum Jepang? Coba kira-kira. Hukum Jepang. Jepang. Hukum Jepang.
Ya. Begitu juga ketika perusahaan asing mau buka cabang di Indonesia, pakai hukum perusahaan asing atau enggak? Hukum Indonesia. Pakai hukum Hukum Indonesia. Indonesia. Nah, jadi kebijakan kita itu ada hukum-hukum nasional yang memang memberlakukan persyaratan khusus terhadap unsur-unsur asing tersebut. Begitu juga negara-negara lain. Nah, saya tulis tuh di situ. Ini harus Anda ingat nih, kayak lampu. Tapi bukan jadi mahasiswa minyak lampu ya. Kebijakan luar negeri masing-masing negara dirumuskan berdasarkan kepentingan nasionalnya. Nah, perlu digarisbawahi, kepentingan nasional itu tadi apa kalau hubungan luar negerinya? Bebas, aktif, dan menguntungkan. Kita mau kerjasama boleh sama siapa aja, nggak ada yang larang. Kita mau aktif, mau kemana aja silakan. Gitu. Tapi menguntungkan nggak buat kita? Atau malah merugikan. Begitu ya. Nah, ini kebijakan luar negeri ini, national interest ini adalah hak yang universal. Nggak boleh negara-negara itu atur. Tetapi ada namanya politik luar negeri, ya. Ada intervensi asing. Saya kasih contoh. Ada beberapa undang-undang yang memang jadi pesanan luar negeri atau diharuskan ada. Contohnya ketika undang-undang ITE. Undang-undang ITE di 2008 yang pertama. Itu kan ada investasi besar yang akan masuk. Tetapi perusahaan tersebut bilang, your country is not secure. Gitu ya. Gimana investasi saya nanti kalau Anda tidak menjamin investasi saya? Tuh ya. Kemudian saya tanya sekarang, ada nggak Microsoft itu kantor cabang di Jakarta atau di Indonesia? Atau Apple gitu, ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena US Trade Commissions, jadi Kementerian Perdagangan Amerika Serikat, dia keluarkan itu annual report, special 301 report. Ya, bicara masalah laporan hak kekayaan intelektual, bahwa negara kita masuk dalam 10 potential watch. 10 negara teratas yang melakukan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Jadi kalau teman-teman main ke Cianjur, main-main ke Bandung gitu ya, main-main ke Pasar Uler Jakarta, main ke mana lagi gitu ya, banyak barang palsu. Tuh ya. Jadi Anda bisa melihat kondisi kita gitu ya. Kalau Anda main ke bawah Ramayana, ada berapa CD bajakan yang bisa kita dapatkan. Kalau Anda masuk ke illegal website, ada berapa film original yang bisa Anda tonton. Nah, itu ya. Nah, jadi tapi untuk menentukan kebijakannya itu ya hak negara kita. Tetapi ada intervensi asing yang masuk. Begitu. Banyak hal ya, banyak bidang. Kalau walaupun kita kaya, misalnya kaya akan sumber daya alam, gitu misalnya minyak bumi, batu bara, hasil perkebunan, gitu ya, sawit, karet. Tapi penentu harganya siapa? Penentu harganya adalah negara-negara luar atau perusahaan-perusahaan asing, gitu ya. Nah, ada kebijakan-kebijakan ekonomi yang harus kita lakukan. Nah, seputar itu untuk pertemuan hari ini, diskusi kita seputar hak dan kewajiban, saya pikir memang tidak maksimal.
Anda harus self learning, ya artinya baca, kemudian pahami dan diskusikan. Nanti ada tugas kelompok buat rekan-rekan. Nanti saya saya cantumkan di V-Class. Jadi teman-teman ini kan jarang ketemu ya angkatan ini ya. Jadi saya mau buat kelompok. Kelompok bisa dibuat secara virtual ataupun bertatap muka, tetapi dengan prokes ya. Nanti antara 2 sampai 3 orang ya. Jadi ya bertemu dulu lah teman-teman ya. Jadi diskusinya jalan gitu ya. Baik, kita punya waktu sekitar 5 menit sampai 10 menit untuk diskusi. Karena mohon izin saya harus melayat juga. Tadi ada temannya yang izin ke saya. Ada neneknya yang meninggal hari ini. Orang tuanya Pak Ade Arif dari HTN itu meninggal dunia. Jadi kami harus melayat. Silakan jika ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas Ricardo. Jadi gini, Pak. Kan kemarin kan sempat ada fase di mana Uni Eropa menggugat Indonesia di WTO terkait pelarangan ekspor nikel. Itu bukannya ekspor nikel itu merupakan hak Indonesia ya, Pak? Terus dasar hukum yang bisa digugat itu apa ya, Pak? Ya, baik. Saya jawab dulu ya, jadi biar berkesinambungan gitu ya. Saya belum baca sebetul ya case-nya apa, tetapi ini sama case-nya ketika hasil sawit kita dilarang. Begitu juga penerbangan kita dilarang masuk ke Uni Eropa gitu. Saya bilang tadi adalah kepentingan nasional itu di atas segalanya gitu ya. Begitu juga Uni Eropa, ada standar-standar internasional yang harus dipenuhi oleh negara-negara. Ekspor itu kan artinya kita kirim barang ya. Ya, kita menjual barang keluar gitu. Nah, dilarang itu ada standar yang tidak masuk oleh mereka. Dianggap tidak masuk oleh mereka. Kalau perdagangan ada World Trade Organization yang mengatur itu untuk standar ya, baik jasa maupun barang. Nah, begitu pesawat kita masuk, oh ternyata di standar mereka itu, standar keselamatan mereka itu Garuda Indonesia itu nggak masuk. Jadi dilarang terbang balik lagi. Nah, begitu juga dengan ekspor nikel. Mungkin di dalam ekspor nikel ada proses-proses yang tidak masuk standar. Saya kasih contoh misalnya ya. Ekspor udang kita pernah ditolak oleh Uni Eropa karena mereka menerapkan standar yang di luar standar WTO. Sah-sah nggak? Sah saja gitu loh. Kalau mau ke negara saya harus ikuti aturan saya. Kalau nggak mau, get out. Begitu juga dengan kita. Contoh, case-nya Freeport. Saya mau ambil saham perusahaan tersebut. Kalau mau ikut aturan saya, ayo. Kalau nggak mau, kamu get out dari Indonesia. Nah, ternyata berhasil gitu ya. Begitu juga nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing di Indonesia. Begitu. Nah, sah-sah saja ketika Uni Eropa menerapkan standar yang tinggi untuk nikel misalnya. Sekarang pertanyaan saya adalah dasar hukumnya apa? Ya, dasar hukumnya adalah ketentuan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa. Nah, ternyata tidak sama dengan apa yang WTO keluarkan. Mungkin mereka lebih tinggi, tetapi tidak bertentangan. Kita boleh membuat aturan yang lebih tinggi, tetapi tidak bertentangan. Seperti contoh begini, undang-undang itu secara umum, tetapi keputusan Menteri Pendidikan itu lebih rigid. Gitu ya. Contohnya gini, kita ada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ya. Tapi ada keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan itu yang memberikan paket C. Nah, di Undang-Undang Sisdiknas itu nggak ada paket C, adanya di peraturan bawahannya, itu peraturan turunannya. Nah, begitu juga dengan Uni Eropa. Dia member dari World Trade Organization, tetapi mereka punya aturan tersendiri.
Ya kalau kita mau masuk ya kita harus ikut aturannya mereka. Bisa nggak kita gugat? Bisa sebenarnya. Seperti kita digugat oleh kemarin masalah daging tidak halal. Kita memberlakukan daging tidak halal itu nggak boleh masuk ke Indonesia. Gitu kan. Kalah Indonesia. Gitu kan. Daging boleh masuk, itu nggak boleh pembatasan pemberlakuan terhadap salah satu pihak. Kita harus buat aturannya dulu dan disosialisasikan dulu, baru bisa. Kalau nggak buat aturannya dulu, ya nggak bisa kebijakan-kebijakan diskresi seperti itu. Gitu. Nah, begitu juga dengan nikel, Mas Ricardo. Mungkin ada standar yang tidak sesuai. Sekarang nih, kalau teman-teman kemarin mengikuti kuliah umum dengan salah satu perwakilan atas perdagangan di Jenewa, di bagian hukum internasional, videonya itu ada di YouTube, jadi bisa dilihat ya. Di YouTube bagian hukum internasional, teman-teman bisa cek. Sekarang lagi case antara sawit kita nggak bisa masuk. Kenapa? Karena mereka pakai minyak dari bunga matahari yang lebih friendly ya terhadap lingkungan gitu ya. Menurut mereka seperti itu. Tapi teman-teman coba tes beli minyak goreng yang nabati ya istilahnya itu dari daun dan biji daun-dedaunan dibandingkan dengan sawit gitu. Gorengnya yang lebih mateng yang mana gitu. Yang lebih mateng pakai sawit atau pakai daun matahari gitu ya. Biji daun matahari gitu. Nah, saya nggak mau kasih tahu, kalian coba aja gitu. Nah, di Jepang gitu ya, nggak dipakai itu biji sawit itu. Minyak goreng biji sawit nggak dipakai. Kenapa? Karena merusak lingkungan menurut Climate Change Convention ya. Nah, jadi kebanyakan Uni Eropa itu biodiesel-nya itu solarnya itu udah tinggi gitu ya, udah nggak ada lagi itu biosolar gitu. Adanya ya sekelas-kelas Pertamina Dex dan lain-lain. Makanya ada standar-standar Euro gitu ya. Jadi kalau mobil-mobil Jepang, mobil-mobil Jerman, mobil Eropa, Inggris, nggak bisa masuk solar kita gitu ya. Langsung mati dia. Atau pakai bensin atau pertalite. Cepat rusak gitu kan. Harusnya pakai ya yang RON-nya di atas 92 mungkin Pertamax atau Pertamax Sport gitu ya. Nah, kira-kira begitu ya Mas Ricardo ya. Jadi apalagi nikel kita sekarang dikuasai Cina ya. Ada perusahaan nikel terbaru di Sulawesi itu punya Cina gitu. Yang kemarin banyak berdatangan pekerja-pekerja asing gitu ya. Tidak dipungkiri itu. Nah, itu tinggal sekarang kebijakan kita seperti apa. Kira-kira itu Mas Ricardo, nanti kita akan lebih banyak diskusi di kuliah hukum dagang internasional ya, di Perdata ataupun nanti di hukum ekonomi internasional di bagian hukum internasional. Nah, atau nanti ada HPSI, hukum penyelesaian sengketa internasional, itu kita akan bicara di penyelesaian sengketa di WTO, karena sekarang kita lagi sengketa nih sama Uni Eropa, masalah ekspor sawit. Nah, mereka melarang, kita gugat mereka gitu ya. Nah, begitu ya. Ada yang lain? Silakan. Nggak ada? Baik, kalau tidak ada, saya mohon teman-teman karena sudah jadi bagian dari Fakultas Hukum bisa banyak baca, banyak tulis. Jadi sekarang itu kuliah itu tidak cuma dihargai dengan kuliah seperti ini gitu ya. Tapi Anda nanti di semester 5 bisa pilih magang, bisa pilih program pertukaran pelajar,
ada program yang lain, ada 8 kegiatan Kampus Merdeka Belajar, jadi Anda bisa kuliah di UI, Anda bisa kuliah di Unpad, UGM, dengan proses-proses yang harus Anda lewati gitu ya. Kemudian Anda juga bisa ambil kursus-kursus yang bisa dikonversi ke mata kuliah. Kalau kemarin ada namanya Kredensial Mikro Indonesia, jadi Anda juga akan dapat sertifikat, jadi nanti ketika Anda lulus, Anda dilampirkan prestasi-prestasi apa saja yang Anda sudah dapat gitu ya. Jadi itu modal Anda juga, modal tambahan Anda untuk bisa cari kerja gitu. Kira-kira itu ya Mas Ricardo dan teman-teman yang lain, saya pikir nanti saya bisa upload di YouTube dan saya kasih linknya. Jadi yang nggak ikut kuliah bisa mengikuti perkuliahan. Baik, saya kasih waktu 5 menit Anda untuk mengisi absen di chat, tuliskan nama dan NPM saudara. Saya akhiri, terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh.